Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, pada pagi hari ini kita kuliah dasar-dasar mikrobiologi laut, dasar-dasar mikrobiologi, yang mana perkuliahan ini akan saya sampaikan share screen. Ya, ini adalah RKPP daripada perkuliahan dasar mikro tersebut, yang mana perkuliahan dasar mikrobiologi ini Anda nanti akan memiliki 5 orang dosen, di mana masing-masing dosen itu akan masuk 3 kali. Apa yang akan kita bahas pada perkuliahan ini, yaitu ada tentang pengertian dan sejarah mikrobiologi, ini adalah perkuliahan pertama. Kemudian akan dilanjutkan dengan metode mempelajari mikrobiologi, klasifikasi daripada mikrobiologi, keragaman daripada prokariotik, kemudian eukariotik, virologi, kimia sel, pertumbuhan mikrobial, metabolisme mikrobial, genetika mikrobial, habitat mikroba, dan interaksi dengan hewan dan tumbuh-tumbuhan, interaksi dengan manusia, kontrol pertumbuhan mikroba, peranan mikroba dalam industri, teknologi pangan, dan lingkungan. Di mana setelah perkuliahan ini kita mengharapkan mahasiswa sudah mengerti tentang apa itu tentang mikroorganisme. Apalagi kondisi daripada Ripaldi, kenapa angkat tangan? Di mana pada kondisi saat ini bahwasanya mikroorganisme sangat berperan, apalagi dengan bencana dunia yang saat ini sedang melanda, yaitu dengan adanya corona. Pada perkuliahan ini akan ada, inilah dosennya, saya nggak tahu yang mana nanti dosen yang kalian, karena di bawah nanti akan ada pembagian dosen sesuai dengan kesediaan waktu para dosen tersebut. Ini adalah 15 kali masuk. Kuliah ke-8 nanti kita akan semester. Kemudian kuliah ke-16 akan ada nanti ujian semester. Kemudian nilainya adalah sebagai berikut. Absen sebanyak 5%. Kemudian tugas 15%, masing-masing dosen akan memberikan 1 kali tugas, sehingga dikali, dan nilainya adalah 3% per dosen, jadi 3 kali 5, 15%. Kemudian nilai saya sebagai penanggung jawab sebanyak 20%, dan nilai masing-masing dosen lainnya sebesar 15%. Ini karena kita kuliahnya mungkin absennya nggak bisa titip ya, akan ketahuan nanti pada ininya, pada link yang dihubungi. Kemudian untuk THP siapa saja dosennya, yaitu saya, kemudian Ibu Dr. Nusirwani, yang akan masuk pada perkuliahan 1, 2, dan 15, kemudian 3, 4, 6. Saya akan masuk perkuliahan 1, 2, 15, tapi akan masuk 3 minggu pertama. Ibu Dr. Nusirwani 3, 4, 6. Ibu Desi Yoswati 7, 10, 11. Pak Cipto Leksono pada perkuliahan 5, 13, dan 16. Dan Ibu Dr. Ibu Mardalisa pada perkuliahan 9, 12, dan 15. 14, maaf. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke. Kita lanjut. Tidak, Pak. Kita lanjut. Sip.
kita lanjut kepada materi perkuliahan. Kalau saya tanya, ada yang tahu apa arti daripada mikroorganisme? Ada yang tahu? Apa definisi mikroorganisme? Ada yang tahu nggak? Siapa? Ya, silakan siapa? Agung. Silakan Agung. Jasad relik. Jasad Jasad? relik yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Jasad relik yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Oke, yang lain ada yang lebih halus kata-katanya karena si Agung ini orang Batak nih kayaknya nih. Ada yang lebih halus kata-katanya? Saya, Pak. Ya, siapa itu? Silakan. Mikroorganisme adalah Deborah, ya? organisme yang sangat berukuran kecil, sehingga melihatnya perlu dengan alat bantuan. Oke. Yang lain? Ada yang tahu? Itu kan suara bisa di on off sendiri ya. Saya yang tidak kontrol di sini bisa nunjuk tangan nanti ketika mau berbicara bisa di on kan. Oke, secara umum mikroorganisme itu definisinya adalah kajian tentang makhluk hidup organisme yang berukuran sangat kecil untuk dapat dilihat dengan mata telanjang. Jadi mikroorganisme yang dipelajari pada perkuliahan ini ada protozoa, ada alga, ada fungi, ada lichen, ada bakteri, dan virus. Dan keseluruhan mikroorganisme tersebut berpengaruh terhadap kehidupan daripada manusia. Ada yang tahu apa pengaruh mikroorganisme daripada kehidupan manusia? Ada yang tahu nggak? Udah nggak pintar ngomong lagi ya sekarang ya? Karena kelamaan di rumah ya? Ada yang tahu nggak? Apa pengaruh daripada mikroorganisme pada kehidupan manusia? Agung. Itu kayak meng-off-kan suaranya tuh kayaknya. Ada yang tahu? Ada berpengaruh negatif, kemudian ada yang berpengaruh daripada yang positif. Jadi tidak hanya yang negatif saja, tetapi juga yang positif juga dipengaruhinya. Yang menguntungkan itu banyak digunakan oleh manusia adalah dengan menghasilkan antibiotik untuk obat-obatan kita, karena mikroorganisme itu juga menghasilkan daripada senyawa-senyawa kimia yang bisa membunuh daripada mikroorganisme yang penyebab penyakit lain. Kemudian di zaman modern ini juga ada yang disebut dengan food health atau makanan sehat, yang sangat dikenal juga dengan single cell protein. Sehingga yang mengandung daripada proteinnya lebih daripada 80%. Terutama bagi yang suka dalam kehidupan olahraga, apalagi olahraga profesional, mereka pasti memilih makanan sehat yang bisa digunakan sehingga akan dapat digunakan untuk membangun tubuhnya lebih baik lagi. Kemudian kerugiannya, kemudian ada juga makanan-makanan lain yang dihasilkan dengan bantuan mikroorganisme. Ada yang tahu nggak? Makanan yang dihasilkan oleh mikroorganisme melalui proses fermentasi. Tapai, Pak. Oke, tapai, menawara, Yogurt, Pak. Yogurt. Tempe, tahu. Kecap, Pak. Kecap, tempe, tahu diapain tuh? Keju, Pak, keju. Keju, Yakult. bagus. Yakult, oke, berarti udah modern semua ya.
Iya, Pak. Kemudian, apa makanan yang paling mahal yang Anda kenal di dunia? Keju, Pak. Steak, Pak. Steak satu kali makan berapa? 500.000. 500.000 ya. Di mana pernah makan steak 500.000? Belum, Pak. Pas korban, Pak. Pas korban gratis tuh. Korban. Jadi 1.800.000, Pak, dengan kerbau. 1 kilo, 1.800.000 10 kilo itu. Jadi makanan yang paling mahal di dunia itu adalah makanan yang dihasilkan oleh melalui bantuan mikroorganisme, yaitu keju misalnya. Keju itu di negara Eropa sana, itu harganya mulai yang paling murah $5 sampai yang paling mahal sekitar $300 1 kilo. 1 kilo $300, $1 sekarang 15.000. Jadi sekitar berapa itu? $300 kali 15.000 berapa? 15.000, 45, sekitar ada 5 angkanya, 4, 5 juta. berapa? 4,5 juta atau 5 juta? 4.500.000. 4.500.000 untuk 1 kilo ya. Ada nggak makanan yang harganya 4.500.000 kilo? Tidak ada, Pak. Kalau ayam aja paling cuman 22.000. 22.000 itu yang biasa beli ayam ras tuh kayaknya ya. Si Iya, Moza Pak. biasanya beli makan ayam ras ya. Kemudian minuman yang paling mahal juga minuman yang berasal daripada hasil fermentasi yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Berapa minuman yang pernah dibeli yang paling mahal? Vika. Berapa minuman yang pernah paling mahal dibeli Vika? ES, Pak. TS mah 100.000. 3.000 dapat. Dan dijual, Pak. Time. Kalau beli di Pana malahan TS goyang gratis kan? Dengan nasinya kan? Kosong juga, Pak. Kosong. Kosong juga, Pak. Vika berapa minuman yang paling mahal? 20.000, Pak. 20.000. Yang lainnya paling mahal siapa? Moza, berapa Moza? 10.000. 10.000. Si Fadil? Iya. Fadil gratis terus, 5.000. Pak. 5.000 ya. 5.000 tuh Pak biasa itu Pak. 5.000 kan. Jadi ada yang namanya yang disebut dengan minuman yang yang dihasilkan fermentasi itu. Kalau dia sudah dari abad ke-19 itu satu botolnya itu bisa berharga 5.000 sampai 6.000 dolar. Bisa dibayangkan itu? Ada yang disebut dengan champagne, ada wine, segala macam yang harganya sesuai dengan harga daripada tahun terbitnya. Itu pun adanya di negara di Eropa, tetapi di negara kita nggak ada. Kenapa tuh? Kenapa si Agung orang Batak nggak mengeluarkan bagaimana itu minuman orang Batak apa? Ayo, minuman orang Batak apa? Tua, Pak. Mohon Tua. maaf. Tua, Pak. Kenapa tua nggak bisa berharga mahal? Kena murah, Pak. Oplosan, Ya, Pak. murah. Itu kan Karena sama dengan proses peminatnya sedikit Pak. Kelas nasional, Pak. Belum oplosan, Pak. oplosan. Iya, Oke. Legal. Jadi Legal, juga minuman itu juga ditentukan di mana dia berasal, Ya. ya kan? Seandainya tua itu berasal dari Prancis, mungkin akan diolah dengan baik sehingga dia akan sama dengan wine atau champagne harganya. Andai aja tempe itu dilahirkan di Eropa, Waduh. harganya Mahal. pasti akan mahal, Nah. kan? Tempe Sama juga. Kenapa pemain Indonesia nggak ada yang semahal Ronaldo? karena di Indonesia. Ya mahal, Pak. Fisik, Pak. Pak. Hah? Fisik, Weh, Pak. banyak fisiknya yang bagus. Kalau fisik mah, Barangan Pak. hah? Tampang pas-pasan, Pak. Nggak albas tampak Karena- kalau salah. Jadi Karena juga tingkat bola di Indonesia rendah, Pak. tingkat bola di Indonesia rendah.
Bolehlah Karena semuanya. beda nilai mata uang, Pak. Nggak ngaruh juga ada beda nilai mata uang. Ya, kenapa nggak ada bintang film Indonesia semahal Brad Pitt? Waduh. Ah, kenapa? Karena Brad Pitt udah mendunia, Pak, namanya. Oke. Jadi, mahalnya kita itu ditentukan juga di mana kita dilahirkan. Makanya banyak orang mau ke negara-negara Amerika. Karena apapun film yang dibikin oleh Amerika, itu akan ditonton oleh seluruh dunia. Ya kan? Kemudian kalau pemain bola, semua pemain bola pengennya ke Eropa. Karena bola tidak top di Amerika. Jadi semua orang pengen ke Eropa. Jadi makanya banyak di mana kita dilahirkan menentukan harga kita juga. Ya kan? Jika dibandingkan dengan kita yang lahir di Indonesia, ya kita nggak bakal pernah menjadi pemain bola yang baik di dunia. Karena itu tadi ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke materi perkuliahannya. Kalau yang mengalami kerugian, itu kita bisa melihat setiap tahun mikroorganisme itu selalu bikin ulah. Dan ulahnya yang paling dahsyatnya itu adalah pada tahun ini. Yang membunuh daripada manusia udah hampir 1 juta manusia yang meninggal karena corona pada hari ini. Kalau yang sudah terpapar sebesar 30 juta. Kalau Indonesia tahu nggak berapa? Yang 3.000. Berapa Indonesia yang terpapar corona? 200.000, Pak. 235 ribuan ya pada hari ini ya. 235.000. Jadi apa saja penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme? Sekarang corona. Tahun sebelumnya apa? Tahun sebelumnya apa? Tahun sebelumnya apa? Mikroorganisme selalu menyebabkan penyakit. Ada yang disebut dengan Burung, Pak. burung, flu babi. Terus apa lagi yang kalian ketahui? Mikroorganisme penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme, penyakit Ebola yang ada di Eropa berkembangnya, kemudian penyakit yang dibawa orang yang pulang dari umroh, Pak. Ada yang tahu kemarin? Tahu nggak? Tahu nggak kemarin dibawa orang? Virus Zika. Hah? Virus unta. Virus Zika. Zika. Kemudian ada lagi hal-hal yang penyakit yang sampai hari ini tidak ada obatnya. Corona. Corona, betul. HIV. HIV. Oke. Jadi banyak sekali penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme. Jadi jangan anggap enteng yang tidak bisa dilihat dengan mata, tapi bisa jauh lebih berbahaya daripada yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Mikroorganisme juga memegang peranan kunci untuk menjaga, memulihkan, dan meningkatkan kualitas di alam ini. Di tanah, di air, di udara, banyak kita menemukan daripada mikroorganisme. Kemudian mikroorganisme juga bisa menghasilkan nitrogen, fosfor, sulfur, logam. Kemudian juga digunakan sebagai zat pemacu tumbuh. Kemudian juga terdapatnya mikroorganisme yang juga menyebabkan populasi penyakit, menghilangkan cemaran materi organik yang ada di bumi ini. Kemudian ini biasanya keluar ujian ya. Kenapa mikroorganisme itu hanya bisa dilihat dengan bantuan? Yaitu karena ukurannya sangat kecil, di mana ukurannya kurang daripada 0,1 mm. Kemudian ukuran daripada mikroorganisme itu dinyatakan dengan mikron. Kemudian kalau saya tanya, 1 mikron itu berapa meter? Ada yang tahu? 1 mikron. 0,001 mm. Iya, milimeter, iya. Yang saya tanya meter.
1 mikron berapa meter? 0,1. 0,1. Salah. Siapa tadi? Nurhusna ya? Salah. Siapa yang tahu 1 mikron berapa meter? 1 Berapa, pangkat Agung? min 6. Oke. 1 pangkat min 12 meter, Pak. Tadi yang pertama yang 100 betul. Pak, 100. Yang pertama yang betul tadi Agung. 1 kali 10 pangkat minus 6. Jadi 11 juta 11 juta. meter. Itu adalah 1 mikron. Jadi nggak bisa kita lihat dengan mata. Kemudian mikroorganisme, kemudian dilanjutkan dengan untuk mempelajari sebenarnya mikrobiologi, sangat berkembang pada saat ini. Sehingga semua ahli mempunyai keahliannya ada disebut dengan virologi, bakteriologi, mikologi, mikrobiologi pangan, mikrobiologi tanah, mikrobiologi industri, sehingga semua daripada bidang ilmu itu ada perkembangannya setelah menjadi spesifik. Kemudian di dunia perikanan itu kita akan bermain pada mikrobiologi pangan untuk hal-hal yang orang yang THP. Kemudian ada mikrobiologi lingkungan untuk orang yang MSP dan orang yang BDP juga sekarang yang disebut dengan menggunakan yang disebut dengan pakan yang mengandung mikroorganisme yang disebut dengan probiotik. Jadi sekarang hampir semua bidang ilmu itu menggunakan daripada mikroorganisme. Di alam, mikroorganisme itu berperan sebagai produsen, kemudian juga sebagai konsumen, dan juga dia berperan sebagai redusen. Arti produsen, dia adalah bersifat menghasil sesuatu. Kemudian sebagai konsumen, dia akan menggunakan sesuatu. Pemakai. Kemudian yang mungkin kalian belum tahu adalah dia bersifat redusen. Apa itu redusen? Yaitu adalah mikroorganisme yang mampu menguraikan komponen-komponen yang berbahaya menjadi komponen yang lebih sederhana. Jadi dia bisa menguraikan daripada plastik, dia bisa menguraikan daripada minyak, dia bisa menguraikan daripada komponen-komponen yang berbahaya yang hanya bisa dilakukan oleh mikroorganisme. Walaupun kita hal yang besar, kita tidak bisa melakukannya. Kemudian kalau nanti tanya ujian tahu ya apa arti redusen ya? Tahu, Pak. Oke, sekarang tahu. Ntar 5 menit lagi lupa tuh ya. Oke. Kemudian mikroorganisme itu sebagian besar terdiri daripada hanya 1 sel. Disebut dengan uniseluler. Uni adalah 1. Sehingga semua daripada tugasnya di kehidupannya dibebankan pada sel tersebut. Baik untuk ekskresi maupun untuk menyerapkan makanan. Kemudian ada juga mikroba yang disebut dengan yang mengandung banyak sel disebut dengan multiseluler. Dia banyak mengandung sel. Pada masa yang multiseluler ini umumnya sudah terdapat pembagian tugas di antara sel atau kelompok sel walaupun organisasi selnya sangat sederhana. Oke. Keuntungan lain daripada mikroorganisme di industri, jadi sekarang ini sudah banyak industri yang sudah digunakan untuk berbagai bahan-bahan yang digunakan untuk di industri. Kita bedakan apa keuntungan daripada mikroorganisme dibandingkan dengan organisme tumbuhan-tumbuhan yang lain. Kalau mikroorganisme itu hanya memerlukan ruang dan pemeliharaan yang lebih sederhana dibandingkan dengan tanaman dan hewan, karena mikroorganisme itu mempunyai ukuran yang sangat kecil
cukup dengan menggunakan tabung reaksi atau cukup dengan menggunakan 1 liter daripada tempatnya sudah bisa kita memproduksi apa yang kita inginkan. Keuntungan yang kedua adalah mikroorganisme tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan dengan tanaman atau tumbuhan. Dalam 1 kali 24 jam dia sudah bisa bertumbuh menjadi 100 generasi. Kalau kita pengen menghasilkan sapi, kita butuh minimal 2 tahun baru bisa kita potong. Kalau ayam kampung minimal 1 tahun baru bisa enak dimakan. Kalau ayam ras kita butuh 100 hari baru kita makan. Sementara kalau mikroorganisme maksimal 3 hari produksi yang kita inginkan sudah bisa kita ambil. Kemudian proses metabolisme mikroorganisme tidak berbeda dengan metabolisme yang terjadi tanaman dan hewan, sehingga banyak yang digunakan proses metabolisme ini untuk mengetahui kehidupan daripada hewan atau tumbuh-tumbuhan yang berhidup lama itu. Kita masuk kepada sejarah daripada mikroorganisme. Saya yakin kalian sudah tahu siapa pertama kali menemukan daripada mikroorganisme adalah Anthony van Leeuwenhoek. Dia merupakan orang Belanda yang pertama kali dia menemukan daripada 1 lensa yang bisa melihat pembesaran lebih kurang daripada 200 kali daripada objek aslinya. Tetapi misteri tentang mikroba tersebut yang sebelumnya masih merupakan rahasia yang mulai terungkap di saat ketemukan oleh Anthony van Leeuwenhoek. Tapi sejarah daripada ini selalu menjadi kontroversial. Sebelum saat ini orang sudah meyakinkan bahwasanya mikroorganisme itu ada. Apalagi sekarang pun orang yang nggak sekolah pun dia sudah yakin sekarang mikroorganisme itu ada kan, karena adanya corona ini. Kemudian setelah ditemukan daripada mikroskop tersebut, timbullah beberapa pendapat daripada ahli. Pendapat pertama adalah di mana datangnya mikroorganisme tersebut? Maka ada yang mendapat bahwasanya mikroorganisme itu berasal daripada hewan mati. Sehingga dia disebut dengan teori abiogenesis. Kenapa dia berkeyakinan bahwasanya mikroorganisme itu berasal daripada hewan mati? Yaitu dengan melakukan percobaan. Setelah dia meletakkan daging pada ruangan terbuka, maka daging tersebut dengan waktu dia akan berubah sehingga segala macam, sehingga semua juga ada, dan akhirnya akan ada ulat-ulat di sana. Sudah dia meyakinkan bahwasanya mikroorganisme itu berasal daripada benda mati. Itu yang dilakukan oleh si orang yang menganut daripada teori abiogenesis. Tetapi teori abiogenesis ini tidak bertahan lama, dibantah oleh orang yang pertama, yaitu yang disebut dengan Francisco Redi yang hidup pada tahun 1955. Dia menyatakan bahwasanya ulat yang berkembang biak dalam daging busuk tersebut tidak akan terjadi begitu saja jika disimpan di dalam suatu tempat yang tertutup. Jadi dia menutup dengan rapat sehingga oksigen tidak bisa masuk, maka organisme lain tidak bisa hidup. Maka Francisco Redi membantah teori daripada abiogenesis. Kemudian dilanjutkan oleh ahli lain yang membantah teori ini, yaitu adalah Lazzaro Spallanzani. Jadi yang harus diingat ya, Francisco Redi itu dengan cara membungkus daripada makanan. Kemudian Lazzaro Spallanzani yang berbukti menguatkan bahwasanya tidak munculnya mikroorganisme tersebut dengan menggunakan kaldu dengan cara pemanasan. Jadi kaldu yang berasal daripada daging tadi dia panaskan, sehingga ketika dia panaskan dia tidak menemukan daripada mikroorganisme. Jadi benar kan? Sehingga kalian banyak sekarang makan kaldu itu karena dipanaskan dulu. Kemudian orang yang ketiga yang membantah ini adalah, ini kita harus agak cepat ini karena cuma 40 menit ininya.
Franz Kuhl tahun 1836 dia menggunakan larutan asam. Kemudian Theodoros Kuhn dia menggunakan udara panas untuk membantah teori abiogenesis. Kemudian ini untuk lengkapnya nanti akan saya convert ke YouTube ya. Nanti lihat di YouTube channel saya ya, Veliatra Channel ya. Supaya kalau nggak ngerti bisa ulang lagi di sana. Mungkin sebelum jam 1 udah di YouTube. Kemudian yang selanjutnya Franz Kuhl ada lagi dilakukan oleh Louis Pasteur. Ini percobaan yang sampai saat ini selalu menjadi yang dibutuhkan oleh manusia, yaitu yang kita kenal dengan teori pasteurisasi. Maka terjadilah apa yang disebut dengan Yakult, kemudian apa yang dihasilkan dari keju itu merupakan daripada hasil percobaan daripada Louis Pasteur. Yaitu dengan yang disebut dengan pasteurisasi adalah mematikan beberapa jenis mikroorganisme tertentu dengan menggunakan uap air panas yang suhunya kurang daripada 62 derajat Celcius. Kemudian ada disebut dengan sterilisasi adalah mematikan mikroorganisme dengan pemanasan tekanan tinggi sehingga seluruh mikroorganisme itu akan mati. Kemudian siapa lagi yang melakukan pembantahan teori abiogenesis adalah John Tyndall, yaitu orang yang pertama kali yang menemukan teori daripada tindalisasi, yaitu mikroorganisme itu bisa tahan terhadap kondisi yang sangat panas ataupun kondisi yang sangat dingin karena dia memiliki daripada spora. Maka dia kenallah yang disebut dengan istilah tindalisasi, yaitu pemanasan pada suhu tinggi yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme yang berspora. Tyndall ini menemukan dua daripada teori, yaitu mikroorganisme itu memiliki dua fase, yaitu fase termolabil, itu tidak tahan terhadap pemanasan, saat mikroorganisme itu melakukan pertumbuhan. Sama juga dengan anak-anak kecil, itu dia sangat rentan dengan pada kondisi alam yang berbeda. Maka kondisi inilah dilakukan pemanasan. Kemudian ada lagi yang disebut dengan thermoresistant pada bakteri, yaitu yang sangat tahan terhadap panas. Yaitu sudah melewati daripada fase kanak-kanaknya, sehingga dia tahan terhadap panas. Kemudian yang paling berjasa pada mikroorganisme itu adalah yang disebut dengan teori yang ditemukan oleh yang disebut dengan Robert Koch, yang sangat terkenal dengan istilah yang disebut dengan postulat Koch, yang sampai hari ini masih dipakai oleh orang kedokteran, istilah daripada postulat Koch itu. Apa itu postulat Koch? Adalah ada 4 langkah yang membuktikan bahwasanya mikroorganisme itu bisa menyebabkan penyakit, yang dikenal dengan postulat Koch. Pertama adalah suatu mikroba yang diduga sebagai penyebab penyakit harus ada pada setiap tingkatan penyakit. Yang kedua, mikroba tersebut dapat diisolasi dari jasad sakit dan ditumbuhkan dalam bentuk biakan murni. Yang ketiga, apabila biakan murni tersebut disuntikkan pada hewan yang sehat dan peka, maka dapat menimbulkan penyakit yang sama. Yang keempat, mikroba dapat diisolasi kembali dari jasad yang telah dijadikan sakit tersebut. Inilah postulat Koch yang menjadi bahan acuan daripada para dokter mikrobiologi dunia. Mikrobiologi kesehatan terutama. Ini biasanya keluar ujian ya, 4 postulat Koch ya. Kemudian penemuan kehidupan anaerob lainnya, ada penemuan enzim, ada penemuan virus, ada penggunaan mikroorganisme bagi kesehatan umat manusia, dan segala macamnya. Kemudian yang paling terkenal sekali adalah penemuan antiseptik yang ditemukan oleh Weder-Holmes. Kemudian perkembangan daripada mikroorganisme itu selalu berkembang dan selalu menjadi perhatian dunia. Kemudian ada lagi imunisasi yang sampai hari ini juga menjadi imunisasi anak-anak balita, sekarang sampai imunisasinya 12 macam ya, supaya bersih daripada penyakit yang lain. Siapa yang belum diimunisasi di sini? Ada nggak? Paling si Agung belum imunisasi nih ya. Aksal belum tuh, Pak. Hah? Udah, Pak. Si Bintang belum ya?
Si Bintang Valdi, belum? Pak. Valdi, Pak. Nah, itu mudah Valdi, kena itu mudah kena virus Valdi, nanti Pak. itu. Ya. David, Pak. Si David ya. Si Moza juga belum kayaknya nih. Udah kemarin, Pak. Oh, udah. Udah kemarin. Kalau saya tanya, imunisasi apa yang kalian udah dapat? Nah, kan nggak tahu kan? Campak. Lupa ditanya pas kecil, Pak. Campak. Terus apa lagi? Gajah, Pak. Campak doang. Gajah. Kaki gajah. Oke, hepatitis Obat juga cacing. ada sekarang. Obat cacing mana ada imunisasinya. Ya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan kemoterapi, juga perkembangan daripada ini. Ada waktu kita sudah mau habis ya, ini waktu kita. Kemudian zaman modern ini perkembangan daripada mikroorganisme selalu menjadi berkembang, sehingga kita mengharapkan juga tumbuhnya para ilmu mikrobiologiwan baru, terutama anak THP, yang bisa menghasilkan pangan-pangan yang baik, pangan food health nantinya di kemudian hari. Kemudian ini adalah contoh daripada para penemu mikroorganisme yang terbaru pada saat ini. Ya, bisa kita lihat penyakit-penyakit yang ditemukannya 2018. Jadi kita tambah lagi 2019 coronavirus ya. Ini mari itu yang kemarin ini. Ini ada penyakitnya setiap tahun. Mikroorganisme itu memberikan warna terhadap dunia. Ya. Jadi setiap tahun dia ada memberikan warna terhadap dunia ya. Bisa kita lihat di sini. Hampir sampai pada awal April. Oke, saya kira sampai di situ dulu. Nggak ada tugas hari ini, tugasnya nanti kita pertemuan ketiga aja. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke, sampai di sini tidak ada pertanyaan. Absen sudah diisi semua? Kenapa? Udah, Pak. Masalah absen, Pak. Nggak Udah, bisa. Pak. Hah? Lah, tadi kan udah saya bagi linknya. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Linknya nggak mau, Pak. Ada yang bisa nggak? Agung bisa nggak, Gong? Bisa, Pak. Ah, tuh kan ada yang bisa. Bisa, Pak. Tuh ada yang bisa. Kenapa nggak bisa? Harus memakai daripada student. Kalau email luar dia nggak mau. Yang bisa raise your hand please. Tuh, Moza bisa, Hedi bisa. Yang nggak bisa, Ferry bisa. Yang nggak bisa siapa? Bisa, Pak. Nah, tuh bisa, Vika bisa. Rizky bisa. Ini plus. Vika nggak bisa. Diatur dulu, woy. Munawara bisa? Bisa, Pak. Bisa. Ini plus. Yang nggak bisa siapa? Enggak, Pak. Nggak bisa, Pak. Saya, Pak, juga. Kenapa nggak bisa tuh? Perlu Simak. izin Nggak perlu katanya. izin katanya, Pak. Ya, yang lain nggak pakai izin. Iya. Coba dibukanya. Coba Ayo. coba ganti emailnya. Ayo. Oke, coba satu orang bicara si Moza yang bisa bilang Moza. Apa Moza? Yang lain stop. Tadi Moza. Moza langsung aja bisa, Pak. Karena pakai email student. Oh, itu kesalahannya. Yang lain nggak pakai email student. Oke ya. Dalam perkuliahan tadi ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, nanti bahannya bisa dilihat di YouTube channel ya. YouTube channel namanya Kak. Ya. Ya, Hedi. Itu PowerPoint-nya kami bisa minta itu Ya, nanti dikirim. ke Classroom ya. Oke. Di Bisa, Google Pak. Classroom nanti semua informasi ada di situ. Oke, karena ini sudah mau habis, kita stop perkuliahannya. Selamat selalu jaga kesehatan, jangan banyak main di Sama-sama, Pak. luar. Ini yang paling Siap. jauh siapa sekarang ini? Yang paling Kampar, jauh Pak. siapa? Ferry.
Rizky Dari- Ramadan. Rizky di mana? Rizky Ramadan. Pulau Burung. Ramadan, Pak. Dia di Pulau Burung. Di Pulau Burung dia, Pak. Pulau Burung. Saya kira ada yang dari Papua di sini. Tidak ada. Nggak ada ya? Edi. Edi, Pak, Edi. Jawa, Pak, Jawa. Oke, kita punya waktu 2 menit untuk bersaling rindu yang udah lama nggak ketemu kawan-kawannya. Wih, mak. Silakan berkomunikasi, menanyakan ininya. Ini yang masuk di chat nama mahasiswa sama itunya apa tuh? Kenapa? Karena Itu yang nggak absen. Kirain di situ tadi, Pak. Iya, absennya kan, bolos. Cabut, Pak. absennya kan di itu, udah dikasih ini ya tadi. Ini apa? Masih nggak bisa nih Pak, ngisi absennya Pak. Masih nggak bisa Pak. Nadifa nggak bisa juga, kan si Moza ada bilang tadi harus memakai email student baru bisa. Email student. Student untuk SID. Udah Pak, nggak bisa juga. Solusinya gimana? Harus belajar sama Moza tuh berarti ya. Jaringan mungkin Pak, maklum lah di kampung. Ngaruh jaringan emangnya? Nyatanya enggak juga nih kayaknya. Tidak bisa, Pak. Udah bisa. Pak. Udah bisa. Pak. Pak, mohon maaf, Pak. Jadi solusinya Belum, Pak. bagaimana? Si Agung bisa nggak? Belum bisa juga, Pak. Loh, Aduh, Agung Kok pakai bisa? apa? Pakai email student, Pak. nggak bisa, Gong. Nggak bisa, Lek. Oke, nggak bisa ya. Nggak bisa Pak. Bisa, Pak. Yang nggak bisa berapa orang? Salma bisa. Nggak bisa, Bu. Putri Salma bisa. Nggak bisa, Pak. Oke. Nur Husna nggak bisa Pak. Padahal Masih udah pakai student ya. Sudah Pak. Nah, kalau absennya di Ini kelas juga. gimana, Pak? Yang nggak bisa, Pak. Kalau apa Moza? Oh, ya, Pak. Kalau absennya di classroom yang bagi yang nggak bisa gimana, Pak? Di Google Classroom bisa? Enggak, maksudnya nanti kita Oh, Absen bagian nggak dari sana bisa gitu, Pak. di absen ini, di absennya di Google Classroom aja gitu. Iya, Pak. ya, Oke. Oke, untuk hari ini boleh begitu. Terima kasih. Jangan lupa pakai helm, pakai hand sanitizer. pakai masker, Masker, Pak. cuci tangan, jaga jarak, dan selamat hari ini supaya jauh lebih baik. Ini yang ditanya Oke. apa? Akhir kalam, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang ditanya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Jalan warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ini bintangnya. Terima kasih, Pak. wabarakatuh.